Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana dengan NIM B1B1231128. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan beberapa hal mengenai financial technology. Saat ini dunia keuangan tidak bisa dilepaskan dari financial technology atau fintech. Fintech adalah perpaduan antara layanan keuangan dengan teknologi digital yang membuat transaksi, investasi, dan pendanaan menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Namun, fintech tidak bisa berdiri sendiri. Ia berkembang dalam sebuah ekosistem yang melibatkan konsumen, penyedia layanan, regulator, investor, hingga teknologi pendukung. Semua pihak ini saling berhubungan dan berkolaborasi sehingga fintech bisa tumbuh dan memberi dampak yang luas. Karena itu, untuk memahami fintech secara utuh, kita perlu melihat bukan hanya dari definisi dan sejarahnya, tetapi juga ekosistem yang menopang perkembangannya. Kemunculan financial technology atau fintech tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tiga katalis utama yang menjelaskan mengapa revolusi fintech muncul pesat pada dekade terakhir. Pertama, pada krisis keuangan global tahun 2008, krisis ini mengguncang industri finansial dunia dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap bank tradisional. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, mulai mencari alternatif layanan di luar perbankan konvensional. Di saat bersamaan, regulasi terhadap bank semakin ketat, membuat bank fokus pada kepatuhan dan manajemen risiko. Sementara ruang untuk berinovasi menjadi terbatas. Celah ini justru membuat peluang bagi startup fintech untuk hadir, misalnya melalui peer-to-peer lending yang mempertemukan langsung peminjam dengan pemberi pinjaman tanpa perantara bank. Nah, yang kedua itu adalah evolusi pesat teknologi digital. Munculnya internet, smartphone, big data, cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, hingga blockchain memungkinkan terciptanya produk keuangan baru yang lebih mudah, murah, efisien, aman, dan personal. Ketiga adalah pergeseran ekspektasi konsumen. Generasi digital natif terbiasa dengan layanan instan personal seperti Uber, WhatsApp, dan WeChat. Nah, hal ini yang membuat konsumen menginginkan hal yang sama dari layanan keuangan, cepat, mudah, mobile, dan user friendly. Dengan demikian, lahirnya vintage didorong oleh kombinasi krisis keuangan yang memicu hilangnya kepercayaan, teknologi baru yang semakin canggih, dan perubahan perilaku serta kebutuhan konsumen. Vintage memiliki banyak definisi, baik dari para ahli maupun lembaga resmi. Friedman 2006 menyebutkan bahwa vintage sebagai penerapan teknologi dalam sistem keuangan untuk meningkatkan efisiensi. Cisti dan Barberis tahun 2016 menyebutkan bahwa vintage sebagai gerakan global startup yang membentuk cara baru menabung, meminjam, berinvestasi, dan bertransaksi. Nisoletti tahun 2017 menekankan integrasi teknologi dengan layanan keuangan untuk menghasilkan produk dan model bisnis baru. Blackstad dan Allen tahun 2018 melihat vintage sebagai inovasi digital yang mendukung sistem keuangan lebih inklusif. Aslanian dan Fisher tahun 2019 menekankan vintage sebagai transformasi model bisnis keuangan melalui teknologi digital. Dan Cui serta Depenbrock tahun 2020 menyoroti aspek regulasi dan hukum karena vintage menuntut tata kelola baru. Dari sisi lembaga resmi, kita lihat dari OJK di Indonesia mendefinisikan bahwa fintech sebagai inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Sedangkan Bank Indonesia menekankan klasifikasi fintech ke dalam layanan seperti pembayaran, pendanaan, asuransi, hingga pasar modal. Dari berbagai definisi ini, benang merahnya atau poin pentingnya itu adalah fintech adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, inovatif, dan consumer centric. Ketiga, sejarah perkembangan vintage. Perjalanan vintage dapat dibagi menjadi tiga era besar. Yang pertama, era fondasi, tahun 1960 sampai 1980. Lahirnya kartu kredit, ATM, sistem transfer elektronik, dan SWIFT pada tahun 1973. Di era ini, Nasdaq juga berdiri sebagai bursa saham elektronik pertama pada tahun 1971. Semua ini menjadi fondasi bagi sistem keuangan digital modern. Yang kedua adalah era digitalisasi, tahun 1980 sampai 2008. Berkembangnya internet banking, sistem pembayaran online, dan perdagangan saham berbasis internet. Periode ini disebut sebagai Vintage 2.0 ditandai oleh digitalisasi layanan keuangan global.
Yang ketiga adalah era disrupsi, tahun 2008 sampai sekarang. Pasca krisis 2008, banyak startup lahir, seperti peer-to-peer lending, crowdfunding, mobile payment, robo-advisory, serta tahun 2009, muncullah Bitcoin yang diluncurkan dan membuka era cryptocurrency dan blockchain. Vintage modern juga memanfaatkan AI, big data, dan otomatisasi layanan keuangan. Di Indonesia, muncul startup seperti Modalku sebagai peer-to-peer lending, Bareksa investasi online, serta dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana. Menurut para ahli, ada 5 karakteristik utama dari vintage, yaitu disruptif, inklusif, inovatif, kolaboratif, serta regulatory driven. Yang pertama, disruptif. Vintage menantang model bisnis tradisional dengan menawarkan layanan yang lebih cepat, murah, dan praktis. Contohnya, OVO, GoPay, ShopeePay, yang menggeser dominasi transaksi tunai di Indonesia. Yang kedua adalah inklusif. Vintage memperluas akses keuangan khususnya bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Contoh, yang sukses di global itu adalah M-Pesa di Kenya. Sementara di Indonesia, QRIS dan peer-to-peer lending yang banyak membantu UMKM. Yang ketiga adalah inovatif. Selalu menghadirkan layanan baru berbasis teknologi, misalnya robo-advisor, investasi, insurance, hingga blockchain. Yang keempat adalah kolaboratif. Vintage melibatkan kolaborasi antara startup, bank, regulator, venture capital, bahkan big tech seperti Google dan Apple. Nah, yang kelima itu adalah regulatory driven. Karena membawa risiko baru, vintage membutuhkan regulasi seperti sandbox, izin dari OJK, serta pengawasan dari BI. Dalam teori keuangan, ada 4 keputusan utama yang diambil suatu perusahaan, yaitu investasi, pendanaan, dividen, dan operasional. Keempatnya kini mengalami perubahan besar karena adanya inovasi vintage. Pertama, keputusan investasi. Vintage berperan penting dalam mempengaruhi cara individu maupun institusi mengambil keputusan investasi. Dengan hadirnya robo-advisors, investor dapat memperoleh rekomendasi investasi berbasis algoritma dan AI. Layanan ini sangat memungkinkan diversifikasi portofolio secara otomatis dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jasa konsultan investasi tradisional. Hal ini mengubah paradigma. Investasi tidak lagi eksklusif untuk investor besar, melainkan dapat diakses oleh masyarakat luas. Yang kedua, keputusan pendanaan. Dalam hal pendanaan, vintage melahirkan model baru yang sebelumnya tidak ada dalam sistem keuangan konvensional. Contoh, crowdfunding dan peer-to-peer lending. Memungkinkan UMKM dan individu memperoleh modal usaha tanpa melalui bank. Platform seperti Modalku, Amarta, atau Kredivo di Indonesia mempertemukan langsung pemberi dana dengan peminjam. Dengan model ini, biaya bunga bisa lebih rendah bagi peminjam dan imbal hasil lebih tinggi bagi para pemberi pinjaman. Vintage juga memperkenalkan alternatif seperti equity crowdfunding, di mana investor retail bisa ikut memiliki saham dalam bisnis kecil ataupun startup. Perubahan ini memperluas akses pendanaan sekaligus menantang dominasi bank dalam fungsi intermediari keuangan. Yang ketiga adalah keputusan dividen. Keputusan dividen juga dipengaruhi oleh vintage, khususnya melalui digitalisasi distribusi keuangan. Platform digital kini mampu menyalurkan pembayaran dividen secara transparan, cepat, dan real-time kepada investor, langsung ke rekening atau dompet digital investor. Perusahaan juga mulai menggunakan teknologi blockchain dan smart contract untuk mencatat serta menyalurkan pembagian hasil secara otomatis, mengurangi risiko keterlambatan maupun kesalahan administrasi. Dengan kata lain, vintage meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi dalam manajemen dividen. Yang keempat adalah keputusan operasional. Dalam operasional sehari-hari, vintage memberikan pengaruh yang sangat besar. Perusahaan kini mendapatkan e-wallet, payment gateway, dan QRIS untuk menerima pembayaran yang lebih cepat dan praktis, bahkan dari pelanggan ke pelosok. Digital banking dan integrated API juga memungkinkan pengelolaan kas perusahaan dilakukan secara real time, memperbaiki arus kas, dan mengurangi biaya transaksi. Dari sisi lain, analitik big data dan AI membantu perusahaan melakukan prediksi arus kas, mendeteksi potensi kredit macet, hingga mengidentifikasi peluang pasar. Jadi, secara keseluruhan, operasional perusahaan menjadi lebih efisien, transparan, dan customer-centric berkat vintage.
Meskipun vintage berkembang dengan pesat, vintage juga menghadapi beberapa isu yang serius. Contoh, resiko regulasi dan hukum, karena banyak inovasi yang masih berjalan di area abu-abu. Yang paling umum, keamanan cyber, rentan terhadap penipuan dan pencurian data. Berikutnya adalah rendahnya literasi digital. Ini hal kecil tapi sangat berpengaruh kepada dampak masyarakat. Membuat sebagian masyarakat rawan terjebak pada penyalahgunaan layanan. Balik lagi, karena rendahnya literasi terhadap suatu digital. Yang terakhir adalah persaingan dengan bank tradisional, yang kadang berujung pada kolaborasi agar sama-sama bertahan. Masuk pada penutup dari bab 1. Sebagai kesimpulan, vintage lahir karena adanya krisis kepercayaan pada bank, kemajuan teknologi digital, dan perubahan kebutuhan konsumen. Ia didefinisikan berbeda-beda, namun intinya adalah inovasi teknologi di sektor jasa keuangan. Perkembangannya sudah melalui era fondasi, era digitalisasi, hingga era disrupsi saat ini. Vintage memiliki 5 karakteristik utama yang seperti kita sebutkan tadi: disruptif, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan regulasi driven. Ini akan memengaruhi seluruh aspek keputusan keuangan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi regulator, bank, dan masyarakat. Nah, jadi setelah pengantar terkait vintage ini, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan ekosistem vintage yang akan dibawa oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Hidayat dengan NIM B1B123-186. Baik, jadi apa definisi dan ruang lingkup vintage? Vintage atau financial teknologi itu dapat didefinisikan sebagai inovasi layanan keuangan yang didorong teknologi, dan ini akan menghasilkan model bisnis baru, aplikasi baru, atau produk baru yang akan berdampak pada penyediaan jasa keuangan. Ruang lingkup finansial teknologi itu mencakup beragam sektor di finansial, antara lain itu seperti pembayaran atau payment, layanan pinjaman dan pendanaan, perbankan digital, deposito, manajemen investasi, asuransi atau insurtech, hingga infrastruktur pasar layanan keuangan. Oke. Nah, menurut Ernest dan Yong kan ada 5 pilar yang membangun ekosistem vintage yang sehat. Apa itu? Yang pertama itu demand. Demand ini permintaan pasar dari konsumen atau korporasi, institusi keuangan dan pemerintah. Dan yang kedua itu talent. Talent ini menyediakan talenta sumber daya manusia di bidang teknologi, di bidang layanan keuangan, dan di bidang layanan kewirausahaan digital. Dan yang ketiga itu kapital. Kapital ini menyiapkan akses terhadap pendanaan, termasuk angel investor, modal ventura, hingga investor pasar modal. Dan yang keempat itu polis. Polis ini mendukung kebijakan pemerintah dan regulasi, misalnya insentif pajak, sandbox regulator, panduan dari otoritas. Dan yang kelima itu solusi. Solusi ini memperkembangkan solusi teknologi, produk dan layanan inovasi yang akan ditawarkan. Oke, berikutnya untuk memahami value chain kan ada 4. Bisa jelaskan apa itu? Yang pertama itu enablers atau faktor pemampu. Enablers ini merupakan faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lahirnya atau berkembangnya sebuah inovasi baru finansial teknologi. Ini termasuk di dalamnya adalah kemajuan teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan atau AI, big data, blockchain. Ini yang akan membuka peluang model bisnis baru di sektor keuangan. Enablers itu dapat diartikan sebagai persyaratan lingkungan yang memungkinkan inovasi baru finansial teknologi itu tumbuh subur. Dan yang kedua itu provider atau penyedia layanan. Provider ini terdiri dari berbagai pelaku yang akan menyediakan produk dan jasa finansial teknologi kepada pasar. Ini termasuk di dalamnya itu seperti perusahaan finansial teknologi startup yang lincah dan inovatif, tetapi juga lembaga keuangan tradisional itu yang bertransformasi digital seperti big tech yang akan merambah ke layanan finansial.
hingga perusahaan penyedia teknologi pendukung atau teknologi provider. Para provider inilah yang akan mengembangkan solusi spesifik, mulai dari platform pembayaran digital, aplikasi mobile banking, layanan peer-to-peer lending, robo advisor investasi, hingga asuransi. Dan yang ketiga itu channel. Channel itu biasa disebut dengan saluran distribusi. Channel ini merujuk pada jalur atau bagaimana layanan finansial itu dapat didistribusikan dan dapat diakses oleh berbagai pengguna. Berbeda dari layanan keuangan konvensional yang akan mengandalkan kantor cabang fisik. Channel utama finansial teknologi itu bersifat digital dan omnichannel. Aplikasi mobile dan platform web itu adalah channel dominan untuk interaksi layanan finansial teknologi. Ini memungkinkan layanan keuangan itu tersedia setiap saat dan dapat diakses dari mana saja. Selain itu, integrasi layanan keuangan pada platform digital non-bank ini turut menjadi channel baru. Contohnya, media sosial atau aplikasi e-commerce yang akan menyediakan fitur pembayaran atau fitur keuangan. Melalui channel digital ini, layanan finansial teknologi itu dapat menjangkau segmen nasabah yang sebelumnya kurang terlayani dengan cara yang lebih praktis dan personal. Pentingnya kanal distribusi ini, digital juga dapat mengubah strategi pemasaran jasa keuangan, pengalaman pengguna atau user experience yang akan menjadi kunci sukses, sehingga desain antarmuka dan kemudahan penggunaan itu sangat diperhatikan oleh penyedia finansial teknologi. Dan yang terakhir itu user atau pengguna. Pengguna ini mencakup individu maupun bisnis yang akan menjadi user dari layanan finansial teknologi. Dari sisi permintaan, karakteristik pengguna masa kini itu berbeda dengan era sebelumnya. Pengguna itu semakin mengharapkan layanan keuangan yang mudah diakses, transparan, murah, dan sesuai dengan kebutuhan personal mereka. Finansial teknologi itu muncul sebagian karena dorongan demand semacam ini, termaksud dari generasi muda yang tech savvy dan populasi unbanked atau underbanked yang belum terjangkau layanan finansial formal. Dengan berbagai inovasi finansial teknologi, konsumen akhirnya itu memperoleh manfaat berupa pengalaman layanan yang lebih baik. Misalnya, transaksi real time melalui ponsel, proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat dengan finansial teknologi melalui financial technology lending, dan pilihan layanan yang lebih beragam. Bahkan kemunculan para digital challenge yang mendistribusikan komponen-komponen layanan bank tradisional itu telah menjadikan nasabah sebagai pemenang utama, karena mereka kini bisa memilih solusi terbaik dari berbagai provider, khususnya untuk setiap kebutuhannya. Oke, terakhir, apa yang kamu tahu dari proses unbundling dan rebundling? Gelombang inovasi finansial teknologi pada tahun 2010-an itu sering digambarkan sebagai proses unbundling terhadap jasa-jasa keuangan tradisional. Proses unbundling ini yang berarti pemisahan layanan finansial yang tadinya ditawarkan secara terintegrasi oleh bank menjadi layanan-layanan terpisah yang disediakan oleh berbagai penyedia khusus. Bank besar itu bertindak sebagai one stop shop, di mana nasabah itu mendapatkan semua layanan seperti menabung, pinjaman, investasi, dan pembayaran di bawah satu institusi. Namun, munculnya finansial teknologi itu memungkinkan nasabah berbelanja secara terpisah dari penyedia yang berbeda sesuai dengan preferensi mereka. Contohnya, perusahaan finansial teknologi lending peer-to-peer dapat memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa nasabah harus pergi ke bank.
atau perusahaan robo advisor menawarkan jasa investasi mereka tanpa melalui perantara. Proses unbundling ini diperkuat oleh fakta bahwa pada pasca krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009 itu banyak bank yang mundur dari sektor tertentu. Misalnya, enggan menyalurkan kredit pada usaha mikro, kecil, menengah atau segmen yang berisiko dan fokus pada bisnis inti mereka. Dengan kata lain, proses unbundling ini meningkatkan kompetisi dan inovasi yang akan memaksa bank konvensional itu turut berbenah. Beberapa tahun terakhir, para analis mencermati tren rebundling di industri keuangan, yakni kembalinya penggabungan berbagai layanan ke dalam satu platform terpadu. Meskipun dengan wajah baru, banyak finansial teknologi dan mulai menjalin kolaborasi erat atau ekspansi layanan lintas segmen, sehingga berbagai layanan finansial itu kembali secara digital. Pendorong rebundling ini adalah perubahan strategi dan dari berkompetisi untuk menuju berkolaborasi antara bank dan finansial teknologi. Bank-bank ini menyadari finansial teknologi itu telah sukses dan tidak bisa diabaikan, sehingga lebih baik mereka itu diajak bekerja sama. Sebaliknya, sejumlah finansial teknologi yang telah matang mulai mencari cara memperluas basis pelanggan dengan menyediakan layanan komplementer. Bahkan beberapa telah memperoleh lisensi bank atau mengakuisisi perusahaan lain. Mereka itu akan menawarkan paket layanan finansial yang lengkap dan mirip dengan bank. Sebagai contoh, di Inggris, bank digital Starling yang awalnya fokus pada rekening giro mulai mengakuisisi bisnis pinjaman untuk melengkapi portofolionya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dengan NIM B1B123 185. Coba Anda jelaskan siapa saja aktor utama ekosistem finansial teknologi. Pertama saya jelaskan dulu, vintage itu berkembang dalam ekosistem yang terdiri dari beberapa aktor dengan peran saling melengkapi. Yang pertama itu ada startup vintage, yang kedua itu ada bank dan pelaku keuangan tradisional beserta big tech, yang ketiga itu ada regulator dan pemerintah, yang keempat itu ada investor atau pendana, yang kelima ada penyedia infrastruktur teknologi, yang keenam itu ada asosiasi industri dan intermediari, dan keenam itu ada konsumen dan UMKM. Semua itu berinteraksi dalam landscape jasa keuangan. Baik, saya jelaskan dulu yang pertama, startup vintage. Startup vintage itu merupakan perusahaan rintisan yang fokus menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk menghadirkan suatu inovasi baru. Ciri khas startup vintage adalah model bisnis yang customer centric, yaitu berfokus pada nasabah, dan pemanfaatan teknologi terbaru seperti AI dan blockchain untuk meningkatkan pengalaman serta efisiensi di bidang layanan keuangan. Startup vintage sendiri itu berperan sebagai penggerak inovasi dan inklusi keuangan. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan akses finansial tanpa harus berurusan dengan bank konvensional. Kemudian yang kedua itu ada bank dan incumbent dan big tech. Bank dan lembaga keuangan incumbent itu merupakan pemain tradisional. Mereka itu telah lama mendominasi industri keuangan. Jadi kekuatan mereka itu terletak pada nasabah besar dan kepercayaan yang telah terbangun serta kepatuhan terhadap regulasi dan dukungan modal yang kuat. Namun seiring berkembangnya inovasi bank sering terkendala oleh sistem legacy dan organisasi. Gelombang vintage memaksa para incumbent ini untuk beradaptasi. Banyak bank berinvestasi besar dalam digitalisasi, meluncurkan layanan perbankan digital, mobile banking yang kaya fitur, hingga mendirikan inkubator inovasi. Dan untuk big tech sendiri itu mengacu pada raksasa teknologi besar seperti Google, Amazon,
Facebook, Meta yang mulai merambah ke dalam sektor keuangan. Big Tech ini memiliki ekosistem teknologi dan basis pengguna yang luar biasa besar, sehingga Big Tech ini berpotensi untuk menggoyahkan dominasi bank ketika menawarkan layanan finansial. Serta hubungan Big Tech dan bank incumbent itu bisa bersifat kompetisi maupun kolaborasi. Di satu sisi, produk finansial Big Tech itu menjadi pesaing langsung. Untuk contohnya itu ada Apple Card bersaing dengan kartu kredit bank lain. Di sisi lain, Big Tech juga bisa bekerja sama dengan bank sebagai penyedia infrastruktur. Untuk contohnya itu seperti bank yang menggunakan layanan cloud Amazon Web. Untuk yang ketiga itu ada regulator dan pemerintah. Regulator dan pemerintah itu memegang peran kunci sebagai penjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas ekonomi di fintech. Untuk Indonesia sendiri, peran regulator itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Bank Indonesia untuk sektor pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor jasa keuangan secara umum seperti perbankan, pasar modal, pembiayaan, dan inovasi keuangan digital. Regulator itu berhubungan erat dengan aktor lain di dalam ekosistem fintech. Mereka berdialog dengan industri melalui asosiasi, mengawasi pelaku usaha, dan melindungi konsumen. Seperti OJK menggandeng asosiasi fintech untuk menyusun kode etik demi mencegah penyalahgunaan data atau praktik pinjaman yang merugikan. Dengan pada saat yang sama, regulator itu mendukung inovasi dengan mengizinkan adopsi teknologi baru. Yang keempat itu ada investor dan pendana. Investor dan pendana itu menyediakan bahan bakar finansial bagi pertumbuhan fintech. Pendana ini mencakup capital venture, angel investor, lembaga pembiayaan hingga crowdfunder yang mendanai startup fintech di berbagai tahap. Peran investor itu bukan hanya sebagai penyandang dana pasif, mereka juga sering menjadi mitra strategis untuk membuka jaringan kepada klien. Jadi secara fundamental para pendana itu memegang peran vital dalam membesarkan inovasi fintech, mulai dari tahap ide hingga menjadi layanan yang menjangkau jutaan pengguna. Yang kelima itu ada penyedia infrastruktur teknologi. Aktor penting dalam ekosistem itu seperti infrastruktur teknologi itu mereka berperan sebagai pendorong tersedianya layanan keuangan digital. Penyedia infrastruktur ini mencakup perusahaan penyedia komputasi awan, layanan cyber security, penyedia platform, jaringan pembayaran hingga penyedia hardware atau software pendukung lainnya. Karakteristik umumnya mereka adalah B2B, tidak berhadapan langsung dengan konsumen akhir, namun menyediakan bundling blocks yang dibutuhkan startup fintech maupun bank untuk membangun layanan. Untuk contohnya itu seperti cloud service, Amazon Web Service, Google Cloud yang telah secara revolusioner menurunkan hambatan masuk bagi startup fintech. Yang keenam itu ada asosiasi industri dan intermediari. Asosiasi industri dan berbagai intermediari itu berperan sebagai perekat dan fasilitator dalam ekosistem fintech. Asosiasi fintech umumnya merupakan himpunan para pelaku, mulai dari startup, institusi keuangan, pendukung ekosistem. Mereka dengan tujuan untuk mendorong kolaborasi, bukan advokasi kebijakan, serta menerapkan standar atau etika dalam industri. Di Indonesia sendiri itu terdapat Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH yang didirikan pada tahun 2016 dan kini menaungi ratusan anggota lintas sektor fintech. AFTECH itu berperan sebagai wadah komunikasi dan self-regulation. Bahkan OJK telah resmi menunjuk AFTECH sebagai asosiasi penyelenggara inovasi keuangan digital yang diakui melalui peraturan OJK. Intermediari sendiri itu mencakup berbagai peran perantara yang membantu perkembangan ekosistem. Salah satunya adalah inkubator dan akselerator startup yang menjabatani startup dengan mentor, jaringan investor, bahkan penyedia pendanaan awal. Yang terakhir itu konsumen dan pelaku UMKM adalah aktor yang menjadi pusat ekosistem dari fintech. Mereka adalah pengguna akhir layanan keuangan digital, sekaligus berperan sebagai co-creator atau ikut membangun nilai dan arah
layanan tersebut. Keberhasilan vintage itu diukur sejauh mana pengguna ini mampu mengadopsi inovasi dan menunjukkan tren yang sangat positif. Secara global, layanan vintage menjadi arus utama 64%. Konsumen global telah menggunakan layanan vintage pada tahun 2019. Jadi bisa disimpulkan bahwa seluruh aktor dalam ekosistem vintage itu saling berinteraksi membentuk dinamika industri keuangan masa kini. Startup vintage membawa inovasi dan inklusi. Bank dan big tech menyumbang skala dan kepercayaan. Regulator itu mengatur koridor, investor itu menyokong pendanaan, penyedia teknologi memungkinkan implementasi, asosiasi menjembatani kolaborasi, dan yang terakhir itu UMKM atau konsumen memberikan tujuan akhir sekaligus memberikan masukan berharga bagi vintage. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Itulah dia hasil dari pembahasan seputar financial teknologi dari kelompok kami. Mungkin bagi teman-teman ada merasa penjelasan yang kurang jelas dan segala kekurangan lainnya yang kurang mengesankan, kami memohon maaf. Kami kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.